Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananova Raffi Yuliano, NIM 7211419160 dari Rombel Akuntansi A 2019. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2 Sistem Informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtualnya. Lalu, aliran sumber daya lingkungannya. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Beberapa sumber daya mengalir lebih daripada sumber daya lainnya. Lalu, mengelola aliran sumber daya fisik dan manajemen rantai pasokan. Di situ terdapat macam-macam contohnya. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, lalu membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti daripada pemasok, menerima persediaan pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, lalu melakukan transportasi sumber daya, dan melacak aliran sumber daya pemasok. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis, langkah demi langkah. Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer yang terdapat di lokasi pemasok. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Adapun keunggulan kompetitif, mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Ingat bahwa para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan strategisnya. Rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Pada tingkat manajerial, yang tertinggi tingkat perencanaan strategis. Lalu, sistem informasi dapat digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam keunggulan strategisnya. Adapun keunggulan strategisnya, keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Lalu, keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Adapun keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dalam proses sehari-hari, di sini sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Adapun tantangan dari pesaing-pesaing global. Hendaknya tidak membatasi pemikiran akan pesaing-pesaing global hanya untuk organisasi lain saja. Kalangan profesional dan staf yang bekerja di negara lain yang bersaing untuk pekerjaan yang sama seperti yang terjadi di negara tuan rumah juga dapat dianggap sebagai pesaing. Adapun keunggulan koordinasi. Di situ dijelaskan macam-macam keunggulan koordinasi. Yang pertama, fleksibilitas dalam merespons pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh pasar. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keberagaman. Adapun tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global.
Pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencangkup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Adapun kendala-kendala politis, pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan dapat menerapkan beragam pembatas yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk dapat memasukkan anak-anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Rintangan budaya dan komunikasi. Rintangan budaya dapat memengaruhi rancangan suatu GIS. Di dalam beberapa masyarakat tertentu, penggunaan teknologi dianggap suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, sedangkan masyarakat lainnya dipandang sebagai suatu pertanda tingkat sosial. Adapun masalah-masalah teknologi, MNC seringkali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Di beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan listrik. Lalu sumber daya informasi sebuah perusahaan. Di situ disebutkan ada peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Informasi yang sama seperti sumber daya lainnya memerlukan manajemen. Para manajer memastikan bahwa data mentah yang telah dikumpulkan dan kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat. Manajer kemudian memastikan bahwa individu-individu yang tepat menerima informasi dalam bentuk yang tepat. Terakhir, manajer akan membuang informasi yang telah melewati masa manfaatnya dan menggantikan informasi yang terbaru dan lebih akurat. Lalu, dimensi informasi. Yang pertama ada relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelampakan. Yang pertama, relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Pengguna seharusnya dapat memilih data yang diperlukan tanpa harus melewati dahulu sejumlah fakta-fakta yang tidak berhubungan. Yang kedua, akurasi. Idealnya seluruh informasi seharusnya akurat. Akan tetapi, fitur-fitur yang memberikan kontribusi kepada tingkat akurasi sistem akan menambah biaya dari sistem informasi tersebut. Karena hal ini, para pengguna seringkali terpaksa harus menerima tingkat akurasi yang kurang dari 100%. Lalu, ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menguraikan apa yang sedang terjadi saat ini, selain daripada apa yang telah terjadi di masa lalu. Yang keempat, kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Namun, sistem hendaknya juga tidak menenggelamkan penggunaan dalam lautan informasi. Lalu, perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para suatu eksekutifnya dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Lalu, rencana strategis untuk area-area bisnis. Ketika para eksekutif sebuah perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnisnya untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Itulah dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.